Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para rekan-rekan yang hadir, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang paling dicintai, paling diridhai Allah berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i fil ardi ila Allahil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid, rumahnya Allah. Antum ini kalau sehat, masjid ada di depan rumah dan tidak ada semangat, antum tidak bakalan datang ke masjid. Saya yakin. Dan itu pernah dialami oleh diri kita. Sudah panggilan azan, tapi karena lagi tidak semangat, gak bakalan ke masjid. Sudah diberitahukan ada kajian, tapi kalau tidak ada semangat, tidak bakalan Anda hadir. Maka itu yang perlu adalah sehat dan semangat. Kalau antum sehat, tidak semangat, percuma. Kalau antum semangat tapi tidak sehat, tidak nikmat. Dan orang yang sudah sepuh merasakan hal demikian. Dia semangat untuk mengerjakan ibadah, tapi sayang sekali sehatnya itu berkurang. Dia tidak bisa menyempurnakan rukuknya, tidak bisa menyempurnakan sujudnya. Karena penglihatannya, karena dia sudah sepuh, tidak bisa membaca Al-Quran dengan sebelumnya. Jadi berdoa yang pertama dan paling utama, antum ini sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Karena kalau sehat tanpa semangat tidak ada gunanya, kalau semangat tanpa sehat tidak ada nikmatnya. Yang kedua, yang selalu saya tekankan, kita di Indonesia ini kurang teliti kadang-kadang dalam menyampaikan ilmu. Kecuali orang yang teliti dalam menyampaikan ayat, hadis dalam. Kita setiap bulan yang ada peristiwa besar, bulan Rajab atau bulan Ramadan atau bulan-bulan lain, banyak banget hadis-hadis yang palsu yang beredar di medsos. Sampai kadang-kadang ustadz yang menurut kita hebat, hadisnya palsu semua. Maka hindari penyebaran hadis-hadis yang Anda tidak tahu kesahihannya. Apakah ini, kalau Anda berdusta atas nama Nabi, Anda tidak punya alasan. Jangan main comot, kirim ke teman-teman di grup, kemudian Anda, kata, saya dengar kemarin kajian katanya hadis palsu. Astagfirullah. Anda sudah berdusta. Maka harus tanyakan kepada guru Anda terlebih dahulu. Afwan Ustaz, mau nanya, ini hadis sahih tidak? Apalagi memasuki Ramadan. Ada hadis, beberapa hadis yang saya sebutkan, biar kita hindari, hati-hati. Man fariha biqudumi Ramadan. Siapa saja yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Pernah dengar hadis itu? Pernah? Itu hadis tidak ada dalam kitab-kitab hadis semua. Jelas? Dicari oleh para ulama, tidak ditemukan itu hadisnya. Bisa jadi dalam kitab-kitab hadis yang hilang. Karena tidak semua kitab hadis sampai kepada kita. Ada kitab-kitab yang hilang. Maka sampai saat ini saya berbicara sekarang, hadis itu tidak ditemukan ada di dalam kitab hadis yang mana. Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, Sunan Abu Daud nggak ada, Sunan Tirmidzi nggak ada, Sunan Ibnu Majah nggak ada, Sunan An-Nasa'i nggak ada, Musnad Imam Ahmad nggak ada, Musnad Abu Ya'la nggak ada, Musannaf Abi Syaibah nggak ada. Saya nggak bisa sebut semua kitab hadis. Itu dikatakan itu hadis tidak ada dalam kitab hadis. Maka hindari. Apakah itu bertentangan? Tidak bertentangan, tapi jangan bilang Nabi bersabda. Karena kalau ada hadis, kalau kita meneliti hadis, kadang-kadang ada sebuah amalan yang ringan, tapi pahalanya kadang-kadang nggak masuk akal dibanding amalan tersebut. Bisa itu jadi penelitian ulama. Apakah itu karena hadis itu sanadnya sahih, matanya tidak, isinya tidak. Isinya sahih, sanadnya tidak. Dan itu ada pembahasan khusus dalam ilmu hadis. Maka itu barang siapa bergembira dengan masuknya Ramadan, akan diharamkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Itu hadis, bukan hadis. Apakah tidak bergembira? Bergembira.
Sampai Nabi SAW menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat, tapi dengan hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Sunan dan Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Ja'akum syahrul Ramadan," dengan berbagai riwayat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Berarti Nabi menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Di dalam bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Setiap malam Allah bebaskan hamba-hamba beriman dari api neraka jahanam. Maka hindari hadis-hadis sebelum masuk Ramadan. Jangan sebarkan hadis-hadis yang Anda tidak tahu keasliannya. Saya pernah dikirimin salah satu jemaah hadis tentang puasa, keutamaan puasa di bulan Rajab. Sesungguhnya yang puasa di bulan Rajab, katanya hadis itu, riwayat Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang puasa di bulan Rajab, dia akan minum dari sungai yang ada di surga, khusus mereka yang puasa di Rajab. Dan dia tulis apa? Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Berdusta atas nama Imam Bukhari, berdusta atas nama Nabi. Imam Bukhari nggak pernah ngomong gitu. Ya, maka itulah yang kita harus hindari. Dan dia tulis hadis riwayat Bukhari, jadi orang yang baca percaya. Dan itulah kerjaan orang-orang yang suka cerita, dongeng itu. Kalau ilmu itu ada ilmunya, ada aturannya. Dokter itu tidak bisa masuk ke ruang operasi tanpa dia diberi sertifikat, benar-benar ahli tidak. Ya, kenapa? Nyawa orang berbahaya. Begitu dengan orang beriman, bukan nyawa kita. Dunia akhirat kita juga berbahaya. Maka Anda teliti dalam mencari guru sebagaimana Anda teliti mencari dokter. Ya, Anda sakit, cari dokter spesialis gitu. Tanya teman, 1, 2, 3. Gimana dokter ini bagus enggak? Gimana dokter ini bagus enggak? Teliti, takut. Kenapa? Masa urusan agama kita gampang sekali. Nanya, oh karena dia terkenal atau dia IG-nya berapa pengikutnya atau itu tidak menjadi patokan dalam ilmu, ya, atau ilmiah kita. Maka barang siapa bergembira dengan masuknya Ramadan, diharamkan jasadnya begini, itu hadis palsu. Terus kedua, naumus shaim ibadah, tidur orang puasa ibadah. Bayangin orang dari subuh tidur sampai azan maghrib. Itu bukan tidur ibadah, itu latihan meninggal dunia. Siapa yang bilang ibadah? Justru Nabi menyemangati, telah datang bulan Ramadan, bulan ampunan. Artinya apa? Kejar sebanyak-banyaknya. Kurangi porsi tidur kita. Kita kalau di Makkah Madinah, jamaah itu kurangin waktu tidurnya. Kenapa? Biar memaksimalkan ibadah di tanah suci. Begitu kalau kita di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat orang tukang tidur. Senangnya tidur. Maka naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah itu antara dua penilaian ulama. Yang pertama hadis lemah, yang kedua hadis palsu. Tidur orang puasa sehingga Ramadan ibadah. Yang ketiga, Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka jahanam. Itu hadis tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih, setiap malam Allah bebaskan hamba-hamba beriman dari api neraka jahanam. Ya. Itu Allah bebaskan setiap malam. Tapi kalau dalam teks hadis itu bahwa di 10 hari akhir, itu tidak benar dan tidak sahih. Karena kalau hadis bertentangan dengan hadis yang lebih sahih lagi, itu hadis itu kita abaikan dan dibawa oleh para ulama hadis. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita memasuki bulan Ramadan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti umumnya dibahas dan kita tahu semua. Memang taubat itu harus di bulan Ramadan? Tidak, karena itu musim ketaatan. Jangan sampai masuk Ramadan Anda juga masih dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat di bulan Ramadan, kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Biar agar hilal ini ya membawa keamanan, ya, dan keimanan dan keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Pada saat kita mendapatkan bulan Ramadan, kita masuk bulan Ramadan, jangan begitu saja. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'mah zahirah aw indafa'at anhu niqmatun zahirah ay yasjuda syukran lillahi aw yathni bima huwa ahluh."
Ya, jangan dikira ini Quran lagi. Itu ungkapan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, ketahuilah dianjurkan bagi setiap orang mendapatkan nikmat yang zahir atau terjauhkan petaka darinya untuk dia sujud syukur atau dia memuji Allah dengan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergembira dengan datangnya Ramadan. Bergembira itu bukan nanti dapat jasad Anda tidak disebut api neraka jahanam. Itu orang malas ibadah bisa pakai hadis ini. Dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah, yang penting dia bergembira aja, bahagia masuk Ramadan. Bahagia masuk Ramadan, katanya nanti nggak disentuh api neraka jahanam. Jadi itu hadis yang bertentangan dengan akidah-akidah atau syariat Islam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lupa berbanyak doa khususnya di Ramadan. Kenapa? Karena ada doa mustajab yang Nabi janjikan untuk orang yang berbuka puasa. Setiap tahun kita berdebat masalah doa berbuka puasa. Yang berdebat orang awam, bukan orang yang berilmu. Kenapa? Apakah doanya Allahumma laka sumtu atau dhahaba dhama'u? Dua doa ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Coba pelan-pelan perhatikan. Dua doa ini disampaikan dalam Sunan Abu Dawud. Berurutan. Ya, Allahumma laka sumtu dan dhahaba dhama'u. Ulama hadis mayoritas mengatakan dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah, hadis sahih. Jelas? Tapi ada sebagian ulama bilang dhaif juga. Mayoritas bilang sahih, tapi sebagian ulama bilang dhaif riwayatnya. Terus tapi kalau hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu diriwayatkan oleh Abu Daud mursalan. Mursalan itu dalam ilmu hadis dengan mudah gitu dan gambaran yang paling kita bisa pahami. Ini tabi'in. Tabi'in pernah ketemu Nabi enggak? Enggak pernah ketemu Nabi. Berarti yang ketemu Nabi siapa namanya? Sahabat. Berarti tabi'in jumpa dengan sahabat, tapi enggak jumpa dengan Nabi. Hadis mursal ini tabi'in menggugurkan sahabat. Tabi'in bilang Nabi bersabda. Berarti dia lewatin siapa? Sahabat. Itu namanya hadis mursal. Dengan mudah bisa paham. Tapi ada sebagian ulama ahli hadis seperti Syekh namanya Abdul Qadir Al-Arnaut, salah satu ulama ahli hadis yang disepakati keilmuan hadisnya. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut ini beliau mengatakan ketika beliau tahqiq hadis dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, karena hadis itu, doa itu ada dalam kitab Al-Adhkar. Saya tahqiq kitab Al-Adhkar, saya bilang Allahumma laka sumtu itu dhaif. Ketika saya tahqiq kitab hadis dan itu dicetak dalam bahasa Indonesia dan dicetak di Timur Tengah, saya bilang hadisnya dhaif karena saya melihat dari rawi-rawinya. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut ulama hadis ini, bahwa hadis ini punya banyak jalur sehingga menguatkan hadis ini tidak menjadi dhaif lagi, bisa naik tingkat menjadi sanadnya hasan, sanadnya baik. Berarti boleh pakai Allahumma laka sumtu, boleh pakai dhahaba dhama'u, dua-duanya boleh. Karena ada sebagian ulama hadis bilang Allahumma laka sumtu itu sanadnya baik. Ya. Antum enggak pakai dhahaba dhama'u, Allahumma laka sumtu, tidak apa-apa juga. Yang penting antum punya doa mustajab. Tapi kalau kita teliti, antum belum makan, belum minum, bismillah, dhahaba dhama'u wa tallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kan antum belum makan, belum minum. Kan dhahaba dhama'u, hilang dahaga. Ya, dan urat basah. Kan urat basah belum apa, antum belum